Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nana Lusana sebagai analis penanaman modal di DPMP TSP Dana Kertrans Kabupaten Pidijaya. Berikut saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Inspeksi Lapangan melalui aplikasi secara virtual di DPMP TSP Dana Kertrans Kabupaten Pidijaya, yang dibimbing oleh Coach Ibu Ira Yulita SSI, MSI, dan mentor saya, Ibu Cutrohana Husin SKM, MKes. Pendahuluan. Latar belakang dari rancangan aktualisasi ini adalah dalam rangka mendorong pencapaian realisasi investasi tahun 2023, DPMP TSP Dana Kertrans Kabupaten Pidijaya menggelar kegiatan inspeksi lapangan ke sejumlah pelaku usaha dengan tujuan memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usahanya. Inspeksi lapangan saat ini hanya dilakukan secara fisik atau kunjungan langsung ke lokasi usaha yang dilakukan oleh beberapa tim ke tempat usaha yang berbeda. Masing-masing tim beranggotakan 3-4 orang dengan waktu pelaksanaan 10 hari kerja, sehingga belum optimal dilaksanakan terkait dengan waktu yang relatif lama pada saat pelaksanaannya sampai dengan evaluasi serta pelaporan. Tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Tujuan umum adalah menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai analis penanaman modal. Sedangkan tujuan khusus yaitu efisiensi waktu dan meningkatnya volume perusahaan dalam pelaksanaan inspeksi lapangan. Manfaatnya bagi masyarakat adalah mendapatkan pelayanan perizinan yang optimal, dan bagi organisasi adalah membantu mewujudkan visi dan misi. Bagi penulis, meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Ruang lingkupnya akan dilaksanakan di Kabupaten Pidijaya dan waktu pelaksanaan akan direncanakan pada bulan April sampai dengan Mei tahun 2023. Gambaran organisasi. Profil DPMP TSP Dana Kertrans adalah salah satu dinas di Kabupaten Pidijaya yang terletak di Jalan Banda Aceh dan Medan, kilometer 156 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidijaya, Cotring, Merdu. Instansi ini mempunyai fungsi melakukan pelayanan perizinan maupun non-perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal bagi masyarakat. Dengan visi terwujudnya masyarakat Pidijaya yang islami, adil, damai, dan sejahtera. Ada 8 misi DPMP TSP Dana Kertrans dalam mewujudkan visinya adalah sebagai berikut. Dengan moto profesionalisme dalam pelayanan, konsisten dalam pelaksanaan. Ada 10 tugas dan fungsi jabatan saya sebagai analis penanaman modal, yaitu melaksanakan penyusunan program kegiatan, menyelenggarakan sosialisasi, pengawasan dan pengendalian, melaksanakan pengawasan pengendalian terhadap kegiatan penanaman modal, melaksanakan pengkajian, bimbingan, penyimpangan dilakukan untuk menindaklanjuti atas ketentuan penanaman modal, memberi bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah, melakukan monitoring, penyusunan laporan, sehingga tugas kedinasan yang lainnya. Baiklah, kita akan masuk ke rancangan aktualisasi. Ada 3 identifikasi isu yang dapat saya angkat selama melakukan pengamatan di unit saya bekerja. Yang pertama, belum optimalnya pengelolaan izin praktik kerja dokter dan tenaga kesehatan. Karena dari 23 kabupaten kota se-Aceh, hanya Kabupaten Pidijaya yang belum menggunakan aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik atau si cantik Klut. Yang kedua, belum optimalnya sistem antrian pelayanan perizinan karena masih dilakukan antrian manual yang menyebabkan tiap hari petugas layanan harus mengumpulkan kembali kertas dan mengurutkannya nomor ke dalam box di meja layanan. Di samping itu juga tidak ada klasifikasi jenis layanan, misalnya pengaduan, pengurusan perizinan, perpanjangan, dan pengambilan izin yang sudah selesai. Yang ketiga adalah belum optimalnya pelaksanaan inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan yang sekarang dilaksanakan adalah secara fisik atau kunjungan langsung, yang waktu pelaksanaannya relatif lama, yaitu 1-10 hari kerja. Dihasilkan penetapan isu utama dari ketiga isu di atas adalah dengan menggunakan metode USG, yaitu belum optimalnya pelaksanaan inspeksi lapangan di Kabupaten Pidijaya. Tapisan isu dengan menggunakan fishbone diagram, dengan masalah yang terletak pada manusia,
dengan penyebabnya adalah terbatasnya sumber daya manusia, yaitu petugas inspeksi lapangan, menunggu disahkan anggaran pada saat pelaksanaannya, dan pada metode belum dilakukan secara virtual, pada lingkungan kurang tersosialisasi inspeksi lapangan, dan waktu juga jarak tempuh yang relatif lama dalam pelaksanaannya, serta sarana. Penyebabnya adalah kurangnya bimbingan teknis inspeksi lapangan terhadap ASN. Gagasan kreatif untuk pemecahan isu utama terpilihnya yaitu belum optimalnya pelaksanaan inspeksi lapangan di Kabupaten Pd Jaya. Maka gagasan kreatif untuk memecahkan isu utama tersebut yaitu mengoptimalkan inspeksi lapangan melalui aplikasi virtual. Hal ini sesuai dengan prosedur pelaksanaan inspeksi lapangan pada Kementerian Investasi atau BKPM disebutkan bahwa jika inspeksi lapangan secara fisik tidak dapat dilaksanakan, maka dilaksanakan secara virtual. Rancangan kegiatan meliputi 5 tahap kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan. Tahapan kegiatan tersebut dilakukan dengan konsultasi awal internal, menghasilkan output persetujuan awal dari pimpinan dan peserta rapat terkait mengoptimalkan inspeksi lapangan, list perusahaan untuk diundang dalam rapat eksternal. Tahap yang kedua, rapat dengan pelaku usaha, yaitu rapat eksternal dalam mengoptimalkan inspeksi lapangan. Outputnya, tersampaikan maksud dan tujuan mengoptimalkan inspeksi lapangan yang akan diimplementasikan. Selanjutnya, tahap ketiga, melakukan update dan verifikasi data izin usaha pelaku usaha. Menghasilkan output, tersedia data update perusahaan. Tahap keempat, menentukan kriteria usaha yang layak dilakukan secara inspeksi virtual. Menghasilkan output list perusahaan yang dapat dilaksanakan inspeksi lapangan virtual. Dan yang terakhir, menentukan tools inspeksi virtual, yaitu dengan WhatsApp dan Zoom. Kegiatan yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku, menghasilkan tahapan-tahapan kegiatan, jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan, surat undangan atau pemberitahuan kepada pelaku usaha, bahan inspeksi lapangan, dan tim yang melaksanakan tugas, sehingga melaksanakan hal tersebut menghasilkan output tersedianya bahan kerja untuk menunjang pelaksanaan kegiatan inspeksi lapangan melalui aplikasi secara virtual. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga, mempelajari, menganalisa, serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan objek kerja melalui tahapan menyiapkan jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan, yaitu jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan melalui aplikasi secara virtual, mengirimkan surat undangan atau pemberitahuan kepada pelaku usaha dengan output surat undangan yang sudah tersampaikan kepada semua pelaku usaha yang ada pada daftar perusahaan yang dapat dilakukan inspeksi lapangan melalui aplikasi secara virtual, menyiapkan bahan inspeksi lapangan, yaitu kuesioner inspeksi lapangan, dan menyusun tim yang melaksanakan tugas, yaitu daftar petugas pelaksana inspeksi lapangan. Kegiatan yang keempat, membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit, yaitu mengumpulkan profil perusahaan dari pelaku usaha, mendokumentasikan putusan inspeksi lapangan virtual melalui rekam atau screenshot, mengumpulkan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM dari pelaku usaha sebagai lampiran laporan, serta memverifikasikan dokumen dan membuat laporan inspeksi lapangan virtual dengan output tersedianya laporan lengkap hasil dari inspeksi lapangan melalui aplikasi secara virtual yang telah dilakukan oleh petugas. Kegiatan yang kelima, memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya. Tahap yang pertama, tersedianya prasarana yang memadai bagi petugas atau tim inspeksi lapangan melalui aplikasi secara virtual, yaitu tersedianya peralatan seperti laptop atau komputer, printer, hard disk eksternal. Tersedianya koneksi internet yang memadai, dan kedua hal tersebut menghasilkan output pengajuan dan pengadaan prasarana untuk mengoptimalkan pelaksanaan inspeksi lapangan virtual. Tahap yang ketiga, petugas dan pelaku usaha harus kooperatif dalam kegiatan inspeksi lapangan melalui aplikasi secara virtual.
yaitu menghasilkan output kerjasama yang baik antara petugas dan pelaku usaha, sehingga proses inspeksi lapangan secara virtual ini berjalan sukses dan lancar. Tahap yang keempat, menunjukkan satu orang sebagai koordinator dalam melakukan inspeksi lapangan virtual, yaitu berupa SK penunjukan PIC sebagai koordinator pelaksanaan. Jadwal kegiatan aktualisasi ini dimulai dari awal bulan April dan berakhir di bulan Mei 2023. Demikian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.